Tinggal 40 hari lagi, 101 kabupaten dan kota di Indonesia akan menggelar pesta demokrasi lokal. Setiap daerah akan menggelar debat resmi antar kandidat yang diselenggarakan oleh KPU daerah masing-masing. Namun debat Cagup-Cawagup DKI Jakarta sepertinya tetap menjadi sorotan utama. 15 Februari 2017, Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah serentak akan digelar. 101 daerah akan menentukan masa depan daerah mereka di tangan pemimpin baru. Sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015, lembaga ini akan menggelar debat resmi 3 kali bagi setiap daerah. Sebagai barometer politik nasional, kontestasi Pilkada Ibu Kota dipastikan bakal menyedot perhatian publik nasional. Kompleksitas permasalahan di Jakarta yang begitu besar membuat Pilkada di Ibu Kota ini menjadi perhatian. Apalagi Gubernur Jakarta bisa menjadi batu loncatan ke jabatan lebih tinggi, termasuk menjadi presiden. Debat calon Gubernur Jakarta sendiri akan dilaksanakan 3 kali, yakni 13 dan 27 Januari dan 10 Februari 2017. KPU DKI Jakarta sudah mulai mempersiapkan pelaksanaan debat. Salah satunya adalah memilih panelis. Dikutip dari laman detik.com, KPU DKI Jakarta sudah menunjuk beberapa panelis yang berlatar belakang akademisi dan profesional. Namun, Ketua KPU Jakarta, Sumarno, tidak bersedia membocorkan nama panelis sebelum debat dimulai. Selain untuk menjaga kebebasan dalam menyusun pertanyaan, membiarkan sosok panelis tetap menjadi teka-teki juga bertujuan agar tim sukses tak mengusik netralitas panelis menjelang debat. Selain itu, format debat juga sudah disusun oleh KPU DKI Jakarta. Mulai dari sesi pemaparan visi misi, pertanyaan oleh panelis, hingga sesi saling tanya dan saling sanggah oleh 3 pasangan calon. Suci Bancin, CNN Indonesia. Debat antar kandidat Pilkada DKI akan digelar seminggu lagi. Publik berharap debat dapat menjadi sebuah forum adu gagasan sebenarnya, sehingga interaksi antar kandidat dapat memunculkan gagasan siapa yang paling bernas dan realistis tentu saja untuk diwujudkan, dan akhirnya pada ujungnya adalah dapat mempermudah calon pemilih untuk menentukan pilihannya pada bulan Februari nanti. Nah, seperti apa debat yang ideal? Kami mengulasnya malam hari ini dengan Dahlia Umar yang merupakan komisioner KPUD DKI Jakarta. Selamat malam, Dahlia. Dan juga ada Siti Zuhro, peneliti politik senior LIPI. Ini sekaligus juga merupakan mantan panelis dari berbagai ajang debat kandidat. Kenapa kita undang Mbak Wiwi malam hari ini? Terima kasih Mbak Wiwi sudah hadir. Selamat malam. Iya, Baik. selamat malam. Kita mulai terlebih dahulu secara umum dulu. Bagaimana sih gambaran nanti yang dikonsep oleh KPUD DKI? Paling nggak batasan-batasan atau apa namanya ya, nggak batasan lah tentu saja konsep itu untuk debat pada tanggal 13 Januari besok. Ya, jadi depan, begini Mas Indra, kami memiliki kesempatan 3 kali debat ya untuk dimanfaatkan oleh seluruh pasangan calon. Dalam 3 kali debat kami membuat tema-tema khusus yang tema-tema itu kami pilih berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang kami lontarkan kepada masyarakat, kemudian riset kami juga, kemudian juga sempat melemparkan pertanyaan ke masyarakat ya, topik apa yang paling ini begitu ya? Jadi kami membuat riset sederhana tentang itu, bahkan kami juga membuat FGD, mengundang beberapa pakar dan praktisi yang bisa memberikan masukan tentang tema-tema yang perlu. Dan jadi sejumlah topik ini diambil bukan atas KPU mengambil saja secara umum, tapi dari FGD juga ada ya? Ya, benar-benar kami rangkum dari beberapa proses, kemudian muncullah kemudian tema-tema yang sudah akan kami angkat dalam debat-debat itu. Yang kedua, yang paling penting adalah bagaimana pasangan calon memanfaatkan debat ini untuk betul-betul mengenalkan dirinya. Disitulah kami harus sangat berhati-hati mengatur alur debat, di mana kesempatan calon untuk menjelaskan visi misinya, kemudian kesempatan mereka untuk mengetahui bagaimana debat itu dilaksanakan, itu harus dari awal kita sudah punya kesepahaman bersama, sehingga disosialisasikan ke kami diskusi tim sukses, beberapa kali dengan tim pasangan calon, sehingga pasangan calon mendapatkan atau dapat mempersiapkan betul diri mereka ketika nanti pada saat debat mereka tahu betul temanya, tahu betul alurnya. Kemudian dan di situ juga kami jelaskan kepada tim pasangan calon
ini bukan sekedar mengukur kompetensi atau kemampuan, tetapi juga memperkenalkan diri sebagai seorang manusia, seorang calon pemimpin ya, yang masyarakat ingin tahu dari sisi kemampuan juga karakternya gitu. Itu bedanya apa dengan kampanye yang selama ini itu dilakukan turun ke lapangan kalau begitu? Kalau misalnya menyampaikan visi, memperkenalkan diri dan lain sebagainya. Iya. Bedanya apa dengan mungkin masyarakat langsung bisa membandingkan antara satu calon dengan calon lain di saat yang sama. Kalau dengan tatap muka dan dialog-dialog itu kan jarang masyarakat langsung bertemu ya, atau masyarakat melihat dari media, tetapi tentu yang mereka dapatkan hal-hal yang ya seluruhnya bagus gitu, visi misi program gitu yang mungkin menarik, tetapi bagaimana kemudian menilai dari aspek kemampuan dan visibility dari program pasangan calon itu akan terlihat pada saat debat. Disitulah akan ada pembandingan, karena kita akan melontarkan pertanyaan yang sama, mungkin jawabannya bisa sama, bisa berbeda. Nah, disitulah kemudian kami berharap proses pertanyaannya sudah diketahui itu, sebelum debat atau? Pertanyaannya, kalau tadi tema sudah. karena begini, karena ketika Anda tadi, Bu Dahlia tadi menyebutkan bahwa memastikan seluruh kandidat mengetahui dan mempersiapkan diri untuk menjawab, begitu ya. Tapi pertanyaannya secara detail tidak ya? Tidak. Jadi pertanyaan itu nanti kita serahkan kepada panelis dan akan dideliver oleh moderator. Tapi kalau tema-tema pokok itu sudah kita sampaikan kepada tim pasangan calon, tinggal mereka kemudian menyiapkan diri dengan mengumpulkan data, menyiapkan konsep dan lain-lain, sehingga pada saat menjawab pertanyaan mereka sudah memiliki bahan. Saya tertarik dengan masyarakat bisa langsung membandingkan. Nah, ini penting buat warga DKI ini terkait dengan debat kandidat Pilkada DKI yang akan dimulai pada tanggal 13. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Bu Dahlia bahwa ini bedanya dengan kampanye yang rutin yang sudah turun ke masyarakat langsung, ada istilah gerilya, ada istilah belusukan, sebenarnya sama saja begitu ya. Tetapi bedanya adalah bisa membandingkan karena tidak calon. Kata-kata atau yang dimaksud membandingkan itu seperti apa? Apakah orang akan disuruh membandingkan visinya calon ini seperti ini, visinya calon yang ini seperti ini, visinya calon yang ini seperti ini, atau mereka akan berinteraksi, saling bertanya dan menjawab pertanyaan kandidat lawannya sehingga orang bisa membandingkan, oh dia nggak bisa jawab pertanyaan ini, oh dia nggak tahu soal ini dan lain sebagainya. Ya. Apakah ada interaksi seperti itu? Betul sekali, ada pertanyaan langsung dari moderator untuk dijawab, yang pertanyaan itu pertanyaan yang sama yang harus dijawab oleh semua kandidat. Oke. Semua kandidat akan mendapatkan kesempatan yang pertama untuk 3 pertanyaan yang sama. Gitu ya. Yang kedua, enak yang jawab terakhir dong kalau begitu. Yang kedua gantian. Oh, gantian. Oke, ya. Yang kedua ada juga saling bertanya gitu ya. Saling bertanya itu untuk mengukur aspek bagaimana mereka merespon ya. Saling bertanya ya, ada itu ya. Nanti, di semua debat, di 3 debat ada itu. Di 3 debat saling akan bertanya. ada. Jadi metodenya itu sama seperti itu. Yang paling penting begini Mas. Jadi kenapa membandingkan itu penting? Ini kan kita urusannya, ceritanya nih sebenarnya warga Jakarta, katakanlah kita ini pemilik modal utama Jakarta. Kita ingin menyeleksi orang yang kita tunjuk untuk menjadi pemimpin sekaligus orang yang melayani kita, gitu kan? Jadi seperti kita nih debat ini katakanlah ajang sebuah perusahaan ya yang pemilik modalnya adalah rakyat, menyeleksi siapa yang akan kita pilih untuk menjalani jabatan lah ya perusahaan. Nah, kemudian disitulah kita kan ada yang namanya wawancara, ada yang namanya kita bertemu dengan calon gitu ya. Disitulah kemudian momen untuk membandingkan. Jadi saya berharap warga Jakarta memanfaatkan ini sebagai ya kita ini loh pemilik modal Jakarta dan kita sedang mencari calon pemimpin yang akan melayani kita. Nah, karena itu bagaimana kita harus bisa menilainya melalui media debat. Karena itulah yang kita bicarakan malam hari ini adalah soal itu, bagaimana mengajak warga DKI untuk mau menyaksikan debat itu. Cuman pertanyaannya ketika itu disampaikan secara kaku, visi misi lagi, visi misi, apa bedanya dengan kampanye begitu? Ya, ketika ingin melihat adu gagasan, interaksi, kalau boleh pakai bahasa dalam tanda kutip ya, pertarungan gagasan itu atau pertarungan ide-ide itu, pertarungan argumen itu, mungkin itu yang akan menarik masyarakat. Nah, itu yang kita tanyakan ke KPUD sebenarnya Bu Dahlia. Kita akan tanya juga nanti ke
Mbak Wiwi yang sudah beberapa kali menjadi panelis debat. Catatan-catatan apa saja sih Mbak Wiwi ketika Anda menjadi panelis ternyata mungkin Anda merasa kok saya nggak bisa explore untuk bertanya follow up question misalnya, pertanyaan lanjutan misalnya kepada kandidat karena memang aturannya 1 menit bertanya untuk panelis, 2,5 menit atau 2 menit dijawab kandidat, selesai begitu. Kita ulas setelah jeda ya Mbak Wiwi. Setelah jeda berikut kami akan kembali dalam ulasan ini saat lagi. Kita mencoba mencari konsep kalau bisa ini juga diwujudkan begitu ya oleh KPUD DKI Jakarta, bagaimana debat yang ideal sehingga masyarakat bisa melihat siapa kandidat yang paling punya argumen bagus dan bisa mempertahankannya dan tentu saja realistis begitu. Kita akan tanya panelis mantan panelis atau masih jadi panelis yang berpengalaman banyak memandu atau menjadi panelis dalam debat-debat kandidat di pilkada begitu. Mbak Wiwi, Anda catatan apa yang Anda punya begitu yang paling signifikan debat yang selama ini diikuti oleh Mbak Wiwi itu kurangnya di mana dan idealnya bagaimana sih? Iya, ini bagus sekali ya. Jadi selama menjadi panelis baik di level gubernur gitu ya, pilgub ataupun untuk bupati, pemilihan bupati, wali kota itu yang terasakan belum selesai rasanya, belum terpuaskan gitu. Pertanyaannya juga sangat terbatas, jawabannya juga sudah nggak ini. Jadi menurut saya aturan main itu perlu tetap ya, harus ini suasana formal gitu ya, profesional itu dipertahankan, oke gitu, harus mengikuti aturan main seperti itu. Substansi juga sudah dipersiapkan, lalu kualitas pertanyaan, kualitas materi yang akan ditanya dan sebagainya itu perlu memang. Tapi bagaimana di tataran prakteknya, kan itu ya, membuat satu debat itu, ya ini kan di panggung gitu ya, di panggung itu juga ada nuansa bagaimana orang nggak demam panggung gitu ya. Calon-calon ini nggak boleh demam panggung. Kalau dia demam panggung pastinya sepinter apapun hilang. Iya, langsung itu. Tapi itu bukan satu bagian dari yang dituntut agar tidak demam panggung pemimpin yang dimiliki sebuah daerah. Itu antara lain ya. Oleh karena itu sekarang tergantung pada moderatornya yang memulai, lalu membuka, lalu menyampaikan pertanyaan. Kalaupun ada strik waktu, bagaimana strik waktu itu dikelola dengan cara yang tidak seolah-olah terrorizing yang ditanyakan gitu lah, itu yang menurut saya bagus. Jadi silahkan. Kenapa tidak boleh semacam terrorizing tadi? Bukankah itu justru akan semakin dalam digali maka semakin tahu masyarakat yang menonton? Bukan terrorizing substansinya, tapi waktunya, seolah-olah Anda punya waktu ini gitu kan. Jadi kayak kita melihat beberapa kali yang ada di Amerika, satu contoh itu kan ya tanya biasa saja, terus silahkan gitu, lalu berdebat sendiri dan sebagainya. Oke, waktunya kurang ini, tapi tidak terus-terusan diingatin yang ini. Jadi ini yang patut untuk diadopt ya menurut saya, bagaimana membuat pertanyaan tadi itu pertanyaan yang substantif, tapi lalu dijawabnya orang tidak merasa diganggu dengan waktu gitu ya. Meskipun selama menjadi panelis misalnya kayak memandu debat menjadi panelis dalam sebuah debat itu, Anda bisa puas tidak mempertanyakan sebuah substansi konten masalah misalnya kepada kandidat yang ada misalnya, karena kan pasti kan diberi waktu Anda bertanya durasinya berapa, lalu kandidat menjawab berapa, paling hanya bisa follow up question, mungkin itu pun jarang ya, kemudian bertanya lagi gitu kan, karena dari sebuah jawaban itu kan ada hal yang bisa dipertanyakan sebenarnya. Nah, lanjutannya, pertanyaan lanjutan. Ya, menurut Anda itu perlu dibuat cair tidak seperti itu? Jadi ini khas penelitian itu tidak selalunya, kecenderungannya adalah tidak cukup bertanya sekali. Jadi ada pertanyaan lanjutan, mendetailkan dan sebagainya. Ada curiosity dari penanya atau panelis dalam hal ini. Lah, menurut saya karena di beberapa daerah, dan beberapa daerah tadi juga diikuti oleh beberapa pasangan calon yang variatif ya. Ada memang pasangan calon yang sangat siap, bagus gitu ya, potensial dan sebagainya. Sehingga ketika kita tanya dan kita tanya lagi, dia bisa
Tapi ada yang lain tidak seperti itu, berhenti begitu saja gitu. Ada Karena yang mungkin bisikan tim suksesnya Iya. cuma sampai di situ gitu. betul. Ada lagi yang nggak dong gitu ya. Iya. Jadi lama dongnya gitu sampai sudah berapa menit gitu berpikir gitu. Wah, Itu ini kan hak masyarakat kan, hak masyarakat melihat bagaimana ketidaksiapan itu kan betul. sebenarnya. Iya, jadi intinya sebetulnya kalau kita kembali pertanyaan tadi mendasar itu, mengapa harus ada debat? Jadi debat ini betul-betul harus debat ala Indonesia. Ala Indonesia itu apa? Masyarakat Indonesia ingin, maksud saya pilkada ya, masyarakat daerah itu ingin menyaksikan pasangan calon itu untuk rekonfirmasi pilihannya sebetulnya. Jadi pemilih ini ingin merekonfirmasi bahwa apakah pilihan saya ini sudah betul-betul Rekonfirmasi? Iya, merekonfirmasi. Untuk yang masih swing voter atau undecided voter, bukankah debat menjadi Bisa jadi sebagian kita kan sudah memilih sebetulnya ya, naga-naganya saya ke ini gitu lah. Tapi saya cek ulang nanti di debat gitu ya. Betul. Jadi saya melihat gesternya, melihat kualitas jawabannya, melihat seperti apa orang ini kalau memimpin gitu ya, dari cara bicaranya, keseriusannya, dedikasinya dan sebagainya itu pastinya akan tertuang semua. Jadi dari dia menjawab gitu ya, melihat mimiknya gitu dan sebagainya, utuh biasanya gitu. Bisa kita tonton utuh ya di situ, dan sekaligus tadi Mbak Dahlia mengatakan sekaligus kita juga membandingkan pada saat yang bersamaan itu. Lah ini yang kemanfaatan dari satu debat, tapi yang tadi itu saya setuju bahwa di Indonesia belum sungguh-sungguh cair sebetulnya. Lah mungkin di Jakarta bisa dimulai gitu ya, bagaimana menciptakan nuansa yang cair. Lah kita mencarikan moderator tadi itu sekarang kan tidak seperti dulu. Kalau seperti dulu itu ada 3 panelis gitu ya. Nah, sekarang tidak. Panelis itu merumuskan, pertanyaan, substansi pertanyaan dan sebagainya, menyiapkan semuanya itu materi supaya betul-betul materi ini berkualitas. Lah nanti akan ada moderator satu yang bertanya. konsepnya memang seperti itu ya Mbak Dahlia ya? Iya, jadi tidak pakai panelis lagi ya dalam aturannya? Panelis itu yang tadi Bu Wiwi sebutkan mengkonsep pertanyaan-pertanyaan dan substansi permasalahan yang kita ingin gali dari pasangan calon. Kalau sudah konsepnya sudah dibentuk dan tema-temanya sudah sama-sama diketahui oleh pasangan calon, maka moderator lah nanti yang akan mengantarkan proses debat berdasarkan dari bahan yang sudah didiskusikan antara moderator dan panelis. Jadi seperti itu cara bekerjanya. Kenapa? Karena pertama untuk menghemat waktu. Karena dengan panelis yang banyak tentu akan memakan waktu yang banyak juga. Tetapi dengan satu moderator kita harapkan ketika membawakan acara itu akan banyak waktu lebih dimanfaatkan oleh pasangan calon gitu. Jadi itu satu. Kedua juga kadang-kadang moderator ini kita juga mengadopsi apa yang sudah dipraktekkan di beberapa tempat ya, di Amerika itu cukup satu, kadang-kadang dua-duanya juga moderator gitu, satu atau dua moderator yang mengantarkan gitu, kemudian ya sudah mereka berdebat sendiri berdebat kan? saja gitu. Itu makanya, akan seperti itu nanti kami ingin membuat seperti itu, jadi nanti tergantung antara moderator dengan calonnya nih, antara moderator dan calon. Kami ingin cair, tidak kaku, kemudian lebih banyak dialog antar calonnya. Ya, ini kan calonnya 3 ya. Kalau 2 mungkin ya seperti Hillary dan Donald Trump tuh ya. Kalau 3 ya inilah peran moderator yang bisa kemudian membuat debat itu lebih dinamis. Dan memfungsikan sekaligus dua-duanya, tidak hanya calon nomor 1, tapi juga wakil. Bukan hanya calon gubernur, tapi calon wakil gubernurnya juga. Bupati juga seharusnya seperti itulah di Provinsi DKI Jakarta. Menurut saya dua-duanya penting. Itu kan kalau in case yang nomor 1 ternyata ada. Maksudnya nomor 1 ini calon gubernurnya ya? Iya. Calon nomor 1. Kira nomor urut 1 dikira. Bukan, calon nomor 1. Calon gubernurnya ya. Calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah. Calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah. Baik. Tapi begini Mbak, ketika tadi disebutkan kayak kita berdialog sekarang ini, kan saya tidak dibatasi waktu, saya nanya berapa menit, terus Bu Dahlia jawab berapa menit gitu kan. Sehingga cair begitu ya. Apakah nanti itu modelnya tetap diatur? Moderator tuh akan punya waktu nanya berapa menit, jawabnya nanti berapa menit begitu. Bisa follow up question juga moderatornya. Tadi Bu Wiwi memaparkan jangan ada terrorizing waktu ya, pembatasan waktu.
kami mengatur tidak ada bunyi suara menjelang waktunya habis. Itu yang bisa dia itu bisa mengacaukan konsentrasi calon. Ya, itu menginterupsi. Ya, jadi dia mungkin di tengah-tengah dia ingin mengutarakan sesuatu jadi pecah hanya karena suara tinggal 10 detik nih ternyata. Sekian detik gitu. Kami pakai tidak pakai suara, tapi pakai lampu saja, kedap-kedip gitu, Mas. Jadi kita audiens juga tidak terganggu dengan suara-suara menjelang pembatasan waktu itu berakhir. Tapi kalau habis gitu tetap ada bunyinya. Lampu saja. Dia ada kode dan ada timer analog Watch. itu. Ya. Nah, itu Jadi itu fungsi moderator nanti yang bisa ini ya. Jadi kita audiens tidak terganggu, juga calon tidak terganggu. Nah, moderator lah yang kemudian lebih bisa mengatur pembatasan waktu itu. Tetap Mas, pembatasan waktu itu penting karena asas keadilan kepada semua calon kan, Iya. Tetapi bagaimana cara menyajikannya itu yang kita jangan terlampau kaku gitu ya. Kemudian bagaimana supaya cair dan lebih banyak. Katakanlah ada waktu 5 menit untuk calon 1 atau calon 2, calon 3 begitu ya, 5 menit. Masalahnya apakah 5 menit milik moderator dan calon A misalnya. Saya bertanya, dia jawab, di tengah-tengah bisa dipotong. Tapi realistisnya bagaimana Pak misalnya kayak begitu? Itu bisa kayak gitu. Atau dia nunggu jawaban selesai, kalau sudah ada pertanyaan yang sama dijawab ketiga-tiganya, kemudian moderator bisa menggali dengan kalau menurut Bapak pasangan calon nomor urut 1 begini. Kenapa pasangan nomor urut 2 misalnya merasa harus melakukan hal yang berbeda? Itu bisa digali seperti itu. Jadi perdebatan itu akan tetap dinamis selama moderator punya kemampuan untuk menggali tanpa melanggar batasan waktu yang kan tidak semua pasangan calon itu bisa menjawab panjang. Ada yang mungkin rally-nya pendek gitu ya. Jawabannya itu ternyata pendek. Belum apa-apa mungkin 2 menit sudah selesai dia. Itu bisa ditanya lagi. Lah itu. Jadi ada keleluasaan. Tapi kalau suka ngomong panjang bagaimana, nggak bisa nanya lagi dong? Bisa baik kan gitu ya. Baik mungkin Bapak bisa ini kan gitu lah. Tanpa orang menjadi kikuk gitu ya, kaku ya. Itu yang lebih penting menurut saya. Dan itu talenta dari seorang moderator yang tahu substansi, yang dia bisa manage waktu dengan bagus dan menguasai panggung tentunya. Karena itu kan panggungnya luar biasa, ada tim-tim sukses itu dan ramai sekali, riuh kan pastinya itu. Perbincangan ini sebenarnya tujuannya adalah untuk demi masyarakat pemilih, terutama kalau kita bicara malam hari ini untuk Pilkada DKI, tentu saja untuk warga DKI. Nah, seperti apa lebih jelasnya nanti, tadi sudah dijanjikan oleh Bu Dahlia begitu ya. Ini yang membidangi memang untuk debat ini ya, Bu Dahlia dari KPUD DKI Jakarta, cair, tidak terbatas oleh waktu, walaupun waktu itu tetap ada, tapi apakah memang interaksi antar kandidat? Kita akan bicara interaksi antar kandidat di segmen selanjutnya setelah jeda berikut ini. Sebelum kita bicara soal konsep detail tentang bagaimana nanti debat kandidat di Pilkada DKI Jakarta yang akan dimulai pada tanggal 13 atau tepatnya Jumat depan, maka saya akan coba sebelum lanjut soal interaksi antar kandidat ya, Bu Dahlia ya. Tadi Anda sebutkan bahwa memastikan kandidat mengetahui topik apa atau tema apa yang diangkat dalam debat pertama atau debat kedua atau debat ketiga begitu. Nah, apakah di sini kandidat ataupun tim sukses yang mewakili di sana itu bisa mengajukan keberatan atas konsep yang dibuat oleh KPUD? Misalnya usul saya jangan begitu dong, nanti terjadi kericuhan, nanti berdebatnya ricuh gitu. Itu mungkin ya tuh. Saya kira yang boleh punya konsep yang gitu, dilakukan KPU sebenarnya yang sudah lazim dilakukan dalam debat-debat pada umumnya. Jadi konsep alur permainannya. Kalau untuk tema tentu sudah disepakati bersama. Ya, tema itu penting supaya si pasangan calon itu betul-betul siap ketika dia ingin mengutarakan visi misi programnya. Tapi boleh nggak kandidat berkeberatan dengan alur itu? Alur sejauh ini pada saat kami menawarkan alurnya, mereka agaknya sudah familiar dengan itu gitu. Sudah tahu, apalagi ada beberapa kegiatan talk show yang kemasannya ternyata debat sebelum KPU membuat debat ya, itu kita harus akui ya. Jadi agaknya memang metode untuk itu semua kandidat sudah menyetujui ya itu? sudah mengetahui ya. Jadi sudah mengetahui dan saya kira
inilah ujian bagi si pasangan calon. Dia sejauh mana dia kemudian bisa memainkan peranan dalam mengemukakan visi misi program dia, sekaligus bisa menempatkan diri dia dalam permainan debat itu. Gitu. Karena gini Mas, debat itu bukan sekedar masalah kompetensi si calon. Kalau kompetensi mungkin pinter semua gitu. Tetapi kan ini juga ada permainan emosinya. Apalagi kalau nanti ada interaksi gitu ya. Nah, kita bisa melihat contoh-contoh waktu debat Hillary Trump ya. Itu kelihatan bahwa tidak cuma Keluar sekedar aslinya. mereka punya data, punya gagasan gitu. Tetapi emosi yang keluar dari mereka juga menjadi referensi masyarakat. Gini aja pertanyaan sederhana saya. Apakah nanti wujudnya kayak debat Pilpres Amerika? Jadi kan moderator duduk di tengah, bertanya topik tentang ini, dijawab langsung oleh kandidat lain langsung menanggapi. Betul sekali. Akan seperti itu. Tapi bukan disekat waktu. Silakan kandidat berikutnya menanggapi apakah gitu. Itu kan jadi kaku kan ya. Pembatasan waktunya sudah kami jelaskan bahwa ini 2 menit loh. Jadi Anda ketika menjawab ya 2 menit gitu atau 5 menit. Tetapi tidak kemudian diatur secara kaku pada saat penyelenggaraan debat itu ada. Hanya ada kode-kode kedap-kedip lampu dan angka gitu ya, angka hitung mundur yang itu menjadi kode buat dia. Jadi, nah pasangan calon lah yang kemudian harus punya kemampuan untuk menjelaskan suatu permasalahan dan penyelesaiannya dengan waktu sekian lama gitu ya. Nah itu saya kira membutuhkan itu tadi tidak sekedar keahlian, tapi juga bagaimana dia bisa mengatur emosi dia pada saat interaksi debat itu berjalan. Apakah benar, ini saya coba klarifikasi, nanti saat gelaran debat itu KPUD juga akan mengundang ormas-ormas? Kami begini Mas, jadi debat ini milik masyarakat ya. Kami mengundang perwakilan dari pendukung tim pasangan calon itu pasti, dan tim pemenangannya. Kami ingin ada perwakilan masyarakat juga yang kami duduk di situ, yang kami atur siapa yang hadir di debat pertama, debat kedua, dan ketiga. Karena banyak sekali orang yang ingin hadir dalam debat itu. Ya. Jadi terutama kelompok marginal, misalnya tapi apa jaminannya itu akan kalau dalam konteks kontestasi Pilkada DKI kan kita tahu ada berbagai dinamika yang mewarnai dari masing-masing kandidat begitu. Kita ada tahu sebuah persoalan hukum dan lain sebagainya, tapi juga ada persoalan yang ketika kampanye hitam dan lain sebagainya, ada penghadangan dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya ketika menghadirkan unsur ormas-ormas itu apa jaminannya bahwa tidak akan justru merecoki jalannya debat itu? Kami sih mengundang perwakilan itu paling organisasi 1 orang ya. Di luar itu lebih banyak malah media, karena media itu bisa sampai 300 orang jumlahnya untuk media ya. Satu ormas 1 orang ya? Kalau ormas ya cukup 1 undangan untuk satu. Karena begini Mas, kita ormasnya ingin terafiliasi dengan beberapa ormas yang lain terus tergabung dalam satu wadah yang besar kan intinya sama aja. Saya kira kita berpikirnya tidak begitu ya. Kami mengakui bahwa ada masyarakat Jakarta itu berorganisasi dan mereka tentu punya keinginan untuk dilibatkan sebagai audien, bisa secara langsung bisa secara tidak langsung, dan momen ini kami ingin gunakan untuk merangkul semua orang bahwa pilkada ini milik kita semua, sehingga kami ingin mengundang semua tanpa terkecuali Mas, dari kalangan manapun, dari kelompok manapun yang beragam kami undang, terutama dari kaum marginal, terutama disabilitas. Itu sebagai, tapi jaminannya, keamanannya maksudnya? Keamanan, kita sudah baru saja hari ini rapat dengan, kalau saya selalu punya saya selalu positif thinking dengan masyarakat loh, masyarakat grassroots ya. Saya selalu berpikir selalu positif. Mereka diundang pun sudah senang. Kalau ada niat-niat buruk, saya kira kita jangan-jangan apakah kita yang terlalu khawatir atau gimana. Tapi saya kira ketika kita undang dan merasa bangga dan ada kepemilikan terhadap penyelenggaraan pilkada, itu yang ingin kami wujudkan gitu. Bukan sekedar ngumpulin orang, enggak, tapi ini soal bagaimana kita menghargai masyarakat dan tapi kalau misalnya ada kandidat menjawab misalnya tentang A, persoalan B, persoalan C, kami benar-benar screening Mas. Organisasi yang kami undang betul-betul yang memang punya peran, kami sangat selektif. Kemudian
kalau nanti ada ada Baik. oknum yang berbuat misalnya sedikit mengacaukan akan kami usir dari forum. Itu sudah Oke. kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ya. Baik, Mbak Wiwi, kalau misalnya sebagai catatan akhir, ini akan digelar tanggal 13, selanjutnya tanggal berapa? Bu Dali? Tanggal 27, 27 Januari, lalu tanggal 10 Februari ya. Februari. Itu apa yang paling penting Anda inginkan agar ini bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat? Kalau tadi Anda bilang rekonfirmasi pilihannya, bagi yang undecided voter mungkin adalah kesempatan untuk menentukan benar-benar pilihannya. Iya. Nah, apa yang paling perlu diperhatikan oleh KPU sebagai penyelenggara debat ini? Iya, KPU. Apalagi mengundang ormas-ormas tadi. Betul, KPU ini bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pilkada ini. Karena apa? Karena memang kalau tidak tersosialisasi dengan utuh, dengan memadai, pastinya masyarakat lalu ignorant gitu ya, tidak tahu tentang pentingnya pilkada ini. Itu berarti kegagalan dari KPU. Oleh karena itu KPU DKI Jakarta menurut saya berusaha sedemikian rupa melibatkan gitu ya masyarakat, komunitas-komunitas yang representatif tadi itu, dengan alasan bahwa jangan disalahkan nanti. Nah, jadi kok istilahnya itu sosialisasi itu harus betul-betul sempurna dilakukan. Dan ini sebagai dampak langsung dari konsekuensi logis dari demokrasi partisipatoris gitu ya, pelibatan tadi itu. Oleh karena itu menurut saya dengan mengundang, melibatkan seperti itu pun belum maksimal ya. Karena apa? Karakter Jakarta ini dengan contoh memberikan pasangan-pasangan calon yang katakan gitu ya, sangat katakan menimbulkan animo masyarakat, itu yang namanya pemilihnya yang masih golput itu masih di atas 20%. Tidak di bawah tidak di bawah 30 juga lah. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya kecenderungan untuk tidak menggunakan hak pilihnya itu menjadi karakter. Oleh karena itu bagaimana menerobos agar mereka mulai gitu ya cair dengan sungguh-sungguh nanti pergi dan memilih. Nah, salah satunya dipicu dari mereka ketika mereka menonton debat itu ya. Atensi dari KPU dengan melibatkan mereka dan bagaimana menumbuh kembangkan gitu ya rasa memiliki terhadap pentingnya pilkada DKI Jakarta. Yang pasti intinya masyarakat sebagai pemilih di DKI Jakarta ini tidak menginginkan diorangkan lah gitu. Tidak menginginkan ajang debat kandidat yang dinanti-nanti oleh masyarakat DKI ini hanya menjadi pidato visi misi yang kaku seperti itu. Baik, terima kasih Bu Dahlia Umar, terima kasih Mbak Wiwi telah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia Prime News.